Caleg. Lakunya caleg Pak Bur, dulu bukan apa? Bener Cilimus bukan Cikubur deh. Wah, salah. Pak pulang dari Mekah rambut rotok ini. Kalau lainnya mana Pak? Jangan undangan, Ri. Belum kejadian ya. Ri. Siap, ada surat. Es mana es? Es mana? Di sini. Es mulai. Es mana? Ini mau 0,02 sama dia naik Judika nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Hari ini kami akan merilis pengungkapan dari Satreskrim Polres Kuningan terkait kasus perkara persetubuhan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Ya. Yang di hadapan rekan-rekan ini ada dua tersangka dari dua laporan polisi, ya, terhadap korban persetubuhan dan pencabulan anak di bawah. Yang pertama, identitas tersangka saudara S, 52 tahun, alamat Kecamatan Mandirancang, Kabupaten Kuningan. Untuk korbannya ada dua korban, ya. Yang pertama, ini korbannya masih berhubungan saudara, ya. Nah, ini hubungannya dengan si tersangka ini adalah pamannya, ya. Dimana korban yang pertama 14 tahun, yang kedua 12 tahun, ya. Korban yang pertama ini mengalami persetubuhan, ya, yang dilakukan oleh tersangka. Dan yang kedua, korban yang ber-12 tahun ini selama 2 tahun mengalami pencabulan, ya. Kalau yang pertama tadi kurang lebih 3 tahun persetubuhan yang dilakukan oleh pamannya ini. Untuk pasal yang disangkakan, ya, pasal 81 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016, ya, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, ya, dengan ancaman hukuman 5 tahun minimal dan maksimal 15 tahun. Ya. Mungkin secara teknis akan dijelaskan oleh Kasareskrim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin Bapak Kapolres, rekan-rekan sekalian, perkenankan saya untuk menjelaskan terkait dengan penanganan perkara yang ditanganin oleh Satreskrim Polres Kuningan
khususnya unit PPA, itu terkait dengan dugaan sekali lagi kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan modus operandi satu persetubuhan, yang satu adalah pencabulan. Pelaku dan korban merupakan paman dan keponakan yang kemudian mereka tinggal satu rumah. Untuk korban usia 14 tahun itu telah terjadi berkali-kali tidak terhitung berdasarkan keterangan yang berhasil kita peroleh, terjadi selama 3 tahun. Artinya mulai dari usia 11 tahun sampai dengan usia 14 tahun. Nah, yang paling terakhir itu terjadi di bulan Mei 2023 pada pukul 2 dini hari, ketika di rumah tersebut si ibu daripada istrinya pelaku sedang dirawat, sehingga rumah tersebut posisinya kosong, hanya tinggal si anak dan pelaku. Pada 2 dini hari itulah dilakukan dugaan tindak pidana. Kemudian untuk yang anak 12 tahun, anak korban 12 tahun, sama kurang lebihnya terjadi dalam rentang waktu 2 tahun, itu pencabulan yang mana kalau untuk anak korban yang 12 tahun itu dia tidak tinggal serumah, tapi posisi masih sepupuan dengan anak korban yang berusia 14 tahun. Kejadian di TKP yang sama, di rumah yang sama, namun terjadi ketika si anak korban berusia 12 tahun itu main menghampiri si anak korban 14 tahun. Dan terjadilah peristiwa itu. Terjadi dalam rentang waktu 2021 sampai dengan 2023, yang paling terakhir Januari 2023 pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tidak, kalau untuk kondisi anak korban tidak sampai kemudian menyebabkan kehamilan. Untuk pasal yang dipersangkakan tadi sudah disampaikan. Untuk perbuatan dilakukan, ada yang dia memaksa, ada juga yang kemudian dengan iming-iming, karena memang berkali-kali sehingga modus yang dipakai seringkali berubah-ubah. Demikian. Ada pertanyaan? Apakah pelaku mempunyai masalah dengan istrinya sehingga ponakan sendiri dimakan gila? Tidak. Hanya hasrat birahi yang tak terkendali. Dan awal ketahuan si pelaku berbuat seperti itu, apakah si anak korban ini ngadu ke ibunya atau seperti apa itu? Jadi memang pada akhirnya sama seperti dengan kejadian-kejadian sebelumnya, pada akhirnya si anak korban speak up, melaporkan ke orang terdekat, dalam hal ini adalah ibu kandungnya, sehingga kemudian dilaporkanlah. Posisi antara si pelaku dan ibu kandungnya itu adalah nikah setelah si istrinya ini janda sebelumnya. Jadi untuk anaknya itu adalah anak tiri. Oh, anak tiri. Gitu. Kalau kedua korban ini masih Kalau korbannya itu ponakan. maksud saya apakah masih sekolah? Masih sekolah SMP. Semuanya. SMP semuanya. Yang perempuan juga SMP. SMP. Oke. Cukup ya, biar ekspos ke yang berikutnya. Baik, terima kasih. Izin. Kita lanjut ya rekan-rekan kepada yang kasus berikutnya. Satreskrim Polres Kuningan melakukan pengungkapan terhadap pelaku kekerasan pencabulan anak di bawah umur ya, yang dilakukan oleh tersangka S 47 tahun, supir Kecamatan Kramat Mulia Kabupaten Kuningan ya, di mana identitas dari tersangka tersebut dan korban 14 tahun ya, mengalami pencabulan ya. Untuk teknis nanti dijelaskan oleh Kasar Reskrim. Untuk pasal yang disangkakan pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 ya, tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun maksimal 15 tahun ya. Kami dari Polres Kuningan ya terhadap para pelaku kekerasan dan persetubuhan pencabulan anak di bawah umur ini akan tetap melakukan proses penegakan hukum ya. Alhamdulillah 25 perkara berhasil kami ungkap dan kami proses seluruhnya untuk segera
ditetapkan putusan pengadilan ya. Yang paling utama langkah pencegahan ya, kami mengimbau sekali lagi, kami tidak bosan-bosannya untuk mengimbau para orang tua, para guru ya. Mari kita menjaga anak kita ya, mari kita menjaga dan mengawasi, mengantisipasi jangan sampai ya anak-anak kita menjadi korban-korban terhadap kekerasan atau persetubuhan anak, pencabulan anak di bawah umur ya. Dan kepada lembaga terkait, lintas sektoral ya, instansi terkait ya, mari kita sama-sama untuk melakukan mitigasi langkah pencegahan ya, untuk tidak terjadi lagi kasus-kasus berikutnya di wilayah hukum Polres Kuningan dan Kabupaten Kuningan. Itu saja dari saya, terima kasih. Teknis perkara yang ini akan dijelaskan oleh Kasatgas. Baik, terima kasih Bapak Kapolres. Rekan-rekan sekalian, untuk ekspos yang kedua itu adalah sama, masih kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, yakni secara spesifik adalah pencabulan. Pencabulan yang dilakukan oleh orang yang berprofesi sebagai supir angkot dengan inisial A, 47 tahun, warga Kecamatan Keramat Mulia. Adapun identitas daripada anak korban itu, dia 14 tahun. Jadi kejadian pada hari Kamis 7 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB ketika supir angkot sedang mengetem di salah satu toserba. Kemudian si anak korban menjadi penumpang, dan ketika itu dilakukanlah kekerasan seksual berupa pencabulan, yakni dengan cara memaksa untuk kemudian meremas payudaranya. Ya, jadi secara spesifik di sini kontak fisiknya, kekerasan fisiknya adalah begal payudara. Sorry, bukan begal payudara, tapi meremas payudara. Jadi dipaksa, kemudian ada ucapan daripada tersangka kita, saudara A itu, dengan omongan "diem ya sayang, diem ya cantik ya". Jadi kemudian dipaksa bahkan sampai kancingnya terlepas. Ya, jadi itu adapun barang bukti seperti yang ada di hadapan rekan-rekan sekalian, ini adalah barang bukti tempat kejadian perkaranya. Jadi di dalam mobil ketika sedang menumpang daripada angkot atau kendaraan ini. Ya, sekali. Itu Wah, itu dorongan birahi ya. Jadi kebetulan memang si korban ini seringkali menumpang daripada angkot yang sama. Jadi sebetulnya kalau dari secara kedekatan mungkin sudah dekat, sama misalkan seperti saya punya langganan ojek tertentu ya. korban Sama nggak ini teriak juga waktu kayak gitu. dilakukan pencabulan di dalam angkot. Gimana? Nggak teriak minta tolong yang dari Ya luar ada atau usaha untuk Ada upaya perlawanan, kemudian juga sempat keluar juga ya. Kalau keluar. Iya, di dalam angkotnya betul. Kalau TKP-nya di mana itu? Di depan salah satu toserba. Iya, di daerah mana Di itu? daerah Jalaksana. Oh, Jalaksana. Iya. Itu kan siang bolong ya Pak ya. Kan Tapi jalanan kondisinya ramai. memang lagi sepi dia. Pada siang itu lagi sepi. Nggak ada. Jadi itu posisi penumpang hanya satu saja. Terus setelah berbuat korban dianterin pulang gitu atau gimana? Enggak. Korbannya kabur. Karena kan korban melarikan diri, dia keluar dari angkot. Oh, Jadi dia membenarkan daripada posisi pakaiannya yang sedang rusak, yang kancingnya hingga sampai copot, kemudian keluar daripada pintu angkotnya, kemudian melarikan diri. Oh. Begitu. Sejauh ini keterangan satu itu. Ada info katanya pelaku juga mengancam korban supaya jadi langganan lagi naik angkot, gimana itu? Ya, betul. Berkirim surat. Karena memang dia sering kali langganan, kemudian juga sudah dilakukan ancaman-ancaman itu. Melalui surat berarti Ya. ke korban. Iya, betul. Pak, kalau kira-kira penyebab maraknya kekerasan seksual terhadap anak itu apa, Pak? Jadi banyak faktor rekan-rekan terkait terjadinya dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Yang jelas
ada kesempatan-kesempatan yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku, dan para pelaku pun juga memiliki motivasi. Satu di antara motivasinya adalah dorongan-dorongan birahi yang tak tersalurkan, nafsu dan lain sebagainya. Barangkali di antaranya juga jauh ketika kita mendalami lebih dalam bisa diakibatkan akibat pornografi dan sebagainya, sehingga kemudian terjadilah peristiwa-peristiwa itu. Pak, sedikit Pak, terkait Kabupaten Layak Anak tapi marak ini gimana Pak? Marak kekerasan seksual Pak? Jadi kalau untuk kabupaten, dari saya untuk Kabupaten Layak Anak itu kan indikatornya memang ada tersendiri ya. Iya. Itu mungkin kapasitasnya pada pemerintahan daerah. Pak, secara teknis Pak, untuk angkot ini kan terlihat gelap ya Pak ya. Mau ada rencana penertiban nggak Pak untuk melepas atribut atau gimana supaya angkot ini biar Soalnya kan berpeluang melakukan tindak kejahatan itu. Betul, ini dari Kang siapa Kang? Kang Ali, masukan yang bagus nih. Ke depan akan kita tertibkan melalui Satlantas Polres Kuningan ya. Jadi untuk indikator tadi apa yang dikatakan Kasar Reskrim itu nanti di ranahnya pemerintah daerah ya. Kalau kami tetap di proses hukumnya ya. Cuman itu tadi yang saya katakan tadi, fungsi pencegahan ya itu harus kita kedepankan, pengawasan ya. Saya mohon dengan sangat nih pada orang tua, guru, pengawasan harus sangat ketat terhadap anak ya, baik itu perilakunya, baik itu lingkungan sekitarnya dan lain sebagainya ya. Mari kita untuk cegah supaya agar tidak terjadi lagi kekerasan, persetubuhan, pencabulan anak khususnya di bawah umur di Kabupaten Kuningan. jadi foto-foto caleg juga dicopotin semua ya Pak? Nah itu di luar konteks permasalahan ini. Terima kasih Mang Ali. Saya akhiri, terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ayah tidak ada tambahan Abah. Barbuk dan karena belum ada. Barbuk dan. Dimana 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Izin kemana tengah? Izin 1, 2, 3 kan? 1, 2, 3. Pak izin Pak, bolehkah melihat surat yang dari sananya gitu Pak? Surat dari mana? Surat dari itu supaya langganan itu Pak? Dari penyidikan. Materi Tidak untuk diekspor. Nanti diikuti ya. Nanti nyontek.